Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga yang telah memberikan kepada kita nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan, sehingga kita masih dilayakkan menghampirinya melalui ibadah minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama masuk dalam pelaksanaan ibadah hari Minggu ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Mazmur 96 ayat 3, Mazmur 104 ayat 31, Mazmur 145 ayatnya yang kelima. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya jemput berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan melalui suatu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kelurahan-Mu. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Demi memuji-Mu,
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 sebagai nats introitus. Meresponi nats pembimbing yang kita dengarkan, kita naikkan pujian dari NKB 93 ayat yang pertama, kedua, dan keempat. Segala puji baginya. Segala puji baginya di tata mulia, yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Nama Yesus mulia di alam semesta, malaikat terus memujinya di sorga yang bakal. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Dialah Raja yang besar, tiada bandingnya. Sabdanya adil dan benar selama-lamanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kepada Allah dengan masing-masing menjawab di dalam hati pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Apakah dalam kehidupan sehari-hari saudara telah memuliakan Allah serta menaklukkan diri di bawah kekuasaannya?
Apakah dalam kehidupan sehari-hari saudara telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada sesama manusia yang Tuhan pertemukan? Merenungkan dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pujian di muka Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar, memahami serta melakukan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kebaktian minggu saat ini, setelah kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis yang baru berlalu. Bacaan firman saat ini terangkat dari dua bagian. Pertama dari Mazmur 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dan Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Kita dapat membaca bersama-sama saudara-saudara. Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya.
Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian bacaan pertama, dan bacaan kedua terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih, demikian jauh adalah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka itu yang mendengar firman Allah ini, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kedua perikop pembacaan tadi, saya angkat satu tema khotbah, yakni arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sama pentingnya dengan perayaan hari raya gerejawi lainnya, yakni perayaan hari Natal, perayaan Jumat Agung dan Paskah, dan perayaan hari Pentakosta. Natal memberitakan kepada kita bahwa Kristus Yesus, anak Allah itu meninggalkan surga kemuliaannya, lalu turun di bumi kita ini. Menjadi sama seperti kita, kecuali dosa. Ia datang untuk mengerjakan pekerjaan penyelamatan Allah yang maha agung itu. Menyelamatkan manusia dan segenap ciptaan dari kekuasaan dosa. Dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan ke surga, di situ kita diberitakan bahwa Kristus kembali masuk ke dalam kemuliaannya di surga. Ia kembali sebagai pemenang yang telah menaklukkan kuasa dosa dan maut. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, hanya itu sajakah arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yakni naik untuk kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Tuhan dan Allah. Apakah dengan kenaikannya ke surga tidak berarti bahwa ia meninggalkan dunia ini di bawah amukan kuasa dosa yang menghancurkan, membinasakan itu? Lebih daripada itu, apakah kenaikannya ke surga tidak berarti bahwa ia meninggalkan kita umatnya, gerejanya, di tengah perjuangan hidup yang berat dalam dunia ini? Tegasnya,
Apakah Tuhan Yesus naik ke surga hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara, muncul ketika kita sementara merayakan hari raya kenaikan ke surga, seperti pada saat ini. Memang para penulis kitab Injil tidak berbicara banyak mengenai peristiwa kenaikan itu sendiri. Apatah lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Injil Matius dan Injil Yohanes sama sekali tidak berbicara secara langsung mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Injil Markus hanya menyebut satu ayat saja, yaitu ayat terakhir dari Markus pasal 16. Hanya Injil Lukas yang memuat dalam 3 ayat, sebagaimana yang kita baca tadi. Dan dilanjutkan dalam Kisah Rasul, pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Kalau dalam kitab-kitab Injil ini, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak memberikan kepada kita data yang konkret dan cukup. Itu dapat kita mengerti. Oleh karena setelah Tuhan Yesus mengangkat kakinya dari bumi kita ini, maka sudah tidak ada lagi yang dapat dikatakan dengan kata-kata manusia. Sejak saat kebangkitannya dari kematian dan kenaikannya ke surga, Yesus yang manusiawi itu menjadi Yesus yang surgawi. Hubungan antara kita murid-murid dengan Dia berubah menjadi hubungan dari hubungan manusiawi menjadi hubungan secara rohania, yaitu hubungan melalui iman. Tetapi itu tidak berarti bahwa Alkitab sama sekali tidak berbicara kepada kita mengenai arti dan makna kenaikan Tuhan Yesus itu. Karena itu pada kebaktian saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat bagian lain dari Alkitab, yaitu dari Perjanjian Lama, khususnya dari Mazmur pasal 47. Sebab bukankah kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab-kitab Mazmur, menyaksikan dan menubuatkan pemerintahan Allah melalui Sang Mesias atau Yesus Kristus itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari Mazmur 47 ini adalah perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir. Kita melihat dalam hikayat pembebasan Israel dari Mesir, bahwa kekuasaan Allah menaklukkan Raja Firaun dan seluruh bangsa Mesir. Kekuasaan Allah menaklukkan seluruh suku-suku bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Dan itu menunjukkan bahwa Yahweh Allah Abraham atau Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Allah atas bangsa-bangsa. Dengan penaklukan tanah Kanaan itu, Allah menyediakan tanah pusaka bagi umatnya Israel. Tapi ini tidak berarti saudara-saudara bahwa Allah mengistimewakan atau menganakmaskan Israel. Sekali-sekali tidak. Melainkan oleh karena dari bangsa Israel itu, Allah akan mengutus Sang Penyelamat, yakni Mesias atau Kristus itu, yang akan menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kakinya, di bawah kekuasaannya, dan membawa bangsa-bangsa berbalik dan percaya kepada Allah. Jadi tujuan akhir dari pekerjaan dari pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, tujuan akhirnya adalah pembebasan Allah atas bangsa-bangsa dari kuasa dosa dan maut. Dan itu akan terjadi melalui penebusan
yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas salibnya dan dengan kebangkitannya. Dengan begitu maka Mazmur 47 ini mewakili kita orang-orang percaya sepanjang masa untuk mengundang bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa bersorak-sorai memuji Tuhan. Dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ayatnya yang kedua. Dan ayatnya yang ke-9 mengatakan Allah memerintah sebagai raja atas seluruh bumi. Dalam ayat-ayat ini saudara-saudara, pemazmur mengajak bangsa-bangsa supaya bersorak-sorai memuji Allah bersama-sama dengan kita umatnya. Karena sekarang Allah telah menaiki tahta kekuasaannya dan menjadi raja atas segala bangsa. Tetapi Mazmur 47 saudara-saudara tidak hanya berbicara mengenai penaklukan bangsa-bangsa di masa yang lalu itu. Dalam ayat 6 pemazmur katakan Allah telah naik. Di sini pemazmur telah melihat jauh ke depan, di mana Allah sendiri akan turun ke bumi ini melalui putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mengerjakan pekerjaan penyelamatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia daripada pembebasan bangsa Israel di tanah Mesir dengan perantaraan Musa. Sekarang kita masih mengalami bahwa bangsa-bangsa bukannya bersorak-sorai, bermazmur memuji Allah di dalam Kristus Yesus, melainkan bangsa-bangsa bersorak-sorai menolak dan menyangkalnya sebagai penguasa di bumi dan di surga. Bangsa-bangsa bukannya menaklukkan diri dan mengakui keperintahan Allah di dalam Kristus itu, melainkan menjalankan kelaliman dan penindasan satu terhadap yang lain. Bangsa yang satu berusaha menguasai, menindas bangsa yang lain. Ideologi yang satu berusaha melawan ideologi yang lain. Agama yang satu menyerang agama yang lain. Manusia semakin jauh dari Allah. Dan berbagai bentuk penolakan terhadap kekuasaan Allah semakin keras pada masa kini. Kejahatan sudah tidak dianggap lagi sebagai satu tantangan yang merusak tatanan kehidupan sebagai kasih karunia Allah. Melainkan kejahatan sudah dianggap sebagai satu warna hidup yang menarik banyak orang. Karena itu ketika pemazmur memanggil kita supaya bermazmur memuji Allah, maka kita hanya dapat memuji Allah dalam pengharapan. Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara. Ketika pemazmur memanggil kita supaya bermazmur memuji Allah, maka kita hanya dapat memuji Allah dalam pengharapan. Pengharapan apa yang dimaksud saudara-saudara? Yakni pengharapan bahwa ada masanya kelak, di mana semua orang dari dan segala bangsa dan suku bangsa akan bertekuk lutut di hadapan Allah melalui dan Kristusnya. Tetapi kesadaran akan pengharapan seperti itu harus pula menjadi kesadaran akan tugas panggilan kita sebagai umatnya, tugas panggilan bersama kita sebagai gerejanya. Ayat 8 katakan bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Dalam ayat ini saudara-saudara, kita menemukan makna dan arti dari nyanyian jemaat. Termasuk paduan suara dan vokal group. Yang kita senantiasa nyanyikan bersama dalam ibadah. Ataupun dalam kehidupan perorangan kita. Bahwa nyanyian-nyanyian jemaat itu bukan suatu hiburan belaka.
sekalipun memang sangat kuat unsur hiburan di dalamnya. Nyanyian Jumat dapat berisikan doa. Karena itu kita dapat berdoa dengan menyanyikan salah satu kidung rohani. Nyanyian Jumat juga dapat berisikan pengakuan dan penyesalan akan dosa dan kesalahan. Tetapi nyanyian Jumat secara khusus berisikan pengajaran iman. Pengajaran iman bagi diri sendiri dan bagi Jumat, serta kesaksian dan pekabaran Injil kepada semua orang yang mendengar. Semua itu saudara-saudara kita angkat dalam bentuk nyanyian puji-pujian. Karena itu ketika setiap kali kita mengangkat nyanyian puji-pujian, hendaklah kita menyanyikan sebagai suatu nyanyian baru. Nyanyian baru tidak berarti nyanyian yang baru dikarang. Nyanyian baru di sini berarti kita menyanyikan dengan Roh Kudus, dengan penghayatan akan apa yang terkandung dan tersirat di dalam syair-syair dari nyanyian itu. Banyak kali nyanyian ibadat kita dianggap sebagai pelengkap saja, pelengkap ibadat saja. Sehingga ketika nyanyian Jumat sementara berlangsung, seolah-olah itu ada kesempatan bagi mereka yang hendak keluar untuk merokok, bagi mereka yang hendak pergi ke kamar kecil. Padahal nyanyian Jumat sebenarnya adalah puji-pujian. Puji-pujian kita umat alam yang berlangsung di bumi ini sampai di dalam surga. Saudara-saudara yang saya kasih, selanjutnya pada ayatnya yang kelima dikatakan, Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Ia di sini yang dimaksud adalah Allah. Allah memilih bagi kita tanah pusaka kita. Di dalam Kristus Allah telah memberi kita suatu tanah pusaka yang kekal, yakni surga. Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi pada satu pihak kita adalah warga negara, warga surga. Tetapi itu tidak berarti saudara-saudara, oleh karena kita adalah warga surga, lalu kita harus terus-menerus saja menengadah ke surga sambil melambai-lambaikan tangan. Bumi di mana kita berada sekarang ini adalah bumi yang sudah ditebus dari kuasa dosa. Dengan demikian telah menjadi tanah pusaka sebagai pemberian Allah kepada masing-masing kita. Di sini kita sudah mulai mengalami pemerintahan Kristus dari dalam surga. Karena itu sementara kita masih ada di bumi ini, di kota Kendari ini, di Sulawesi Tenggara dan di Indonesia ini, kita dipanggil untuk berusaha mewujudkan tanda-tanda pemerintahan Allah di dalam suatu tatanan kehidupan yang baru, yang di dalamnya terdapat salam, terdapat kasih dan damai sejahtera. Menjadi tanggung jawab kita untuk memelihara bumi ini dari segala pengerusakan dan kerusakan oleh keserakahan dan kesewenang-wenangan tangan manusia. Kita ditempatkan di bumi ini, di kota Kendari, di Sulawesi Tenggara dan di Indonesia, bukan untuk menguras habis-habisan kekayaan bumi ini, melainkan untuk memelihara kelestarian hutan, tanah dan air, serta udara dan lingkungan hidup lainnya. Di sini kita dipanggil supaya kita berusaha mengusahakan dan membangun tempat tinggal bagi masing-masing kita sebagai keluarga, membangun rumah dan kebun. Di sini pula kita dipanggil supaya kita berusaha dan bekerja keras bagi kelangsungan hidup berumah tangga kita tiap-tiap hari dan masa depan kita, serta membangun suatu kehidupan bersama dengan semua orang dalam suasana rukun dan persaudaraan.
Dengan perkataan lain saudara-saudara, dari segi kehidupan kita harus menjadi seluruh segi kehidupan kita harus menjadi satu bentuk puji-pujian. Puji-pujian kepada Allah yang didengar, dilihat, dan dialami oleh semua orang. Dan sekaligus menjadi undangan bagi semua orang, agar mereka pun turut bersorak-sorai memuliakan Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen menurut rumusan pengakuan iman Rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Kita akan mendengar satu pujian solo dari Nona Lydia atas nama Rayon 5. Kuasa-Mu nyata di dalam
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami tersujud di hadapan hadirat-Mu dari dalam rumah tangga masing-masing kami, dalam persekutuan dengan semua umat-Mu yang pada hari ini sujud beribadat kepadamu, memuji, memuliakan namamu dengan sorak-sorai dan puji-pujian. Juga dalam persekutuan dengan seluruh umatmu di seantero muka bumi ini, yaitu gerejamu yang bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaanmu, sehingga kami boleh menjalani sepekan yang baru berlalu dengan selamat, dengan sorak sukacita. Kami mengalami di bawah pimpinan dan pemeliharaan dan penjagaanmu yang tiada henti-hentinya. Hanya oleh karena kuasa-Mu saja, oleh pimpinan dan pemeliharaanmu, kami semua anak-anak-Mu, juga sebagai masyarakat dan bangsa, boleh berada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan berita firman-Mu. Berita tentang makna arti kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Kiranya firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, juga tidak akan kembali kepadamu dengan hampanya, melainkan akan menjadi berkat bagi kami semua. Walaupun kami beribadat secara terpisah-pisah dalam tiap-tiap rumah keluarga, rumah tangga, tapi Roh-Mu dan firman-Mu kiranya mempersatukan kami, mengikat kami semua dalam satu persekutuan kasih yang indah dan yang kuat, yang mencerminkan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam surga, selaku sidang Jumat-Mu, kami hendak menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami mohon pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Kami mohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu. Ketika kami semua sebagai sidang Jumat-Mu, bagian integral dari masyarakat dan bangsa kami, ketika kami semua berada dalam keterbatasan dan pembatasan diri dalam tiap-tiap rumah tangga, kami mohon supaya Engkau sendiri yang memelihara kami. Engkau telah memelihara, Engkau telah menjagai kami, sehingga di tengah kecemasan umum, oleh karena ancaman bayang-bayang ancaman virus corona, Engkau memelihara kami, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami menaikkan syukur kepadamu karena segala berkat yang Engkau curah limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat-berkat dalam bentuk ketambahan usia, berkat-berkat dalam bentuk ketambahan hari ulang tahun pernikahan, dalam bentuk keberhasilan-keberhasilan, dan berbagai berkat yang tiada dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga hendak mengucap syukur oleh karena kami boleh menyaksikan betapa banyaknya kesembuhan-kesembuhan yang terjadi, yang dialami oleh pasien corona. Walaupun begitu banyak duka cita yang terjadi oleh karena mereka yang meninggal, baik karena virus corona maupun karena penyakit-penyakit yang lain. Karena itu di tengah ibadah pada saat ini, kami hendak berdoa bagi mereka yang sementara dalam duka cita. Kiranya Engkau menghiburkan, menguatkan iman mereka semua. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Engkau hiburkan ya Bapa. Dan kami hendak berdoa bagi semua tenaga medis, dokter, perawat, juru rawat, tenaga-tenaga rumah sakit yang siang malam berjaga, mempertaruhkan nyawa, tenaga dan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kemanusiaan yang sangat mulia. Merawat, menjaga mereka yang sementara dalam penderitaan berat. Kami berdoa bagi mereka semua Bapa. Kami hendak berdoa bagi kelangsungan persekutuan kami selaku sidang Jumat-Mu. Sepekan yang akan datang telah tersedia lagi bagi kami.
Dan kami mohon Engkau mengaruniakan pekan kerja itu. Engkau juga menunjukkan membuka kesempatan bagi kami, bagi setiap majelis Jumat, bagi setiap pimpinan gereja, apa yang masih dapat kami lakukan dalam pengembalaan pelayanan terhadap sidang Jumat-Mu yang terpencar dalam tiap-tiap rumah tangga masing-masing. Kami mohon Engkau sendiri mengembalakan sidang Jumat-Mu. Dan Engkau memberkati apa yang masih dapat kami kerjakan sebagai pelayan-pelayan Jemaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau mengaruniakan kepada kami pemerintah dan penguasa yang begitu gigih dan berjerih lelah, berusaha keras untuk memimpin bangsa ini. Justru di tengah-tengah keberadaan situasi genting dan krisis seperti sekarang ini. Dan kami mengucap syukur atas keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah, terutama dalam membendung penyebaran virus corona dengan segala akibat-akibatnya yang menyengsarakan masyarakat dan seluruh rakyat. Karena itu kami mohon kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, kemampuan, karunia-karunia yang pemerintah kami butuhkan dan perlukan, mulai dari tingkat pusat hingga di pedesaan, supaya umat-Mu terjaga dan terpelihara. Kami berdoa Bapa, kami serahkan seluruh bangsa kami kepadamu. Tetapi juga kami berdoa bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini yang sama menderita dengan kami, yang sama dalam kecemasan dan ketakutan. Kami tidak minta ya Bapa supaya Engkau menghentikan sama sekali virus corona ini. Tapi yang kami mohon ialah Engkau memelihara kami. Engkau memelihara seluruh umat-Mu. Engkau memberkati semua tenaga ahli yang berupaya untuk mencari pengobatan-pengobatan, untuk menemukan vaksin-vaksin antivirus corona ini. Kami doakan mereka ya Bapa kepadamu. Dan pada akhirnya kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya lewat ibadah ini nama-Mu kami puji dan kami permuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan masing-masing di rumah tangga kita. Dan sebelum kita mempersembahkan korban persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita sama-sama memuji Tuhan melalui NKB 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku
tiadalah hartaku di dunia. Hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara yang saya kasih, kita akan mendengarkan satu nyanyian solo atas nama Penatua Edi Arnold Melangkai, mewakili Majelis Rayon 5 Orat Labora. Tiada kasih melebihi kasih-Mu, tiada cinta melebihi cinta-Mu. Walau ku jauh dari teman dan sanak saudara, namun Yesus ada sebagai sobat setia. Di saat ku bimbang, Engkau datang menyapaku. Di saat ku sedih, Engkau datang menghiburku. Dengan firman-Mu, imanku dikuatkan. Yesus, Engkau Tuhan, batu benteng hidupku. Setiap hari aku rasakan jamahan kuasa dan kasih-Mu. Kehendak-Mu jadi padaku, Kau jadikan hidupku baru. Sungguh nyata kuasa salib-Mu, sungguh kuasa kebangkitan-Mu. Tiada hari tanpa-Mu, Yesus, ku muliakan nama-Mu. Saat ku bimbang, Engkau datang menyapaku. Di saat ku sedih, Engkau datang
Dengan firman-Mu imanku dikuatkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau batu bentengku. Setiap hari aku rasakan jamahan kuasa dan kasih-Mu. Kehendak-Mu jadi padaku, Kau jadikan hidupku baru. Sungguh nyata kuasa salib-Mu, sungguh nyata kebangkitan-Mu. Tiada hari tanpa-Mu, Yesus, ku muliakan nama-Mu. Tiada hari tanpa-Mu, Yesus, ku muliakan nama-Mu. Saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat 233 ayat 1, 23 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
menutup ibadah kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Demikianlah pelaksanaan ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.